Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara para bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan pertumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen hatiku bersukacita karena Tuhan, juru selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Referen hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Referen hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukannya di antara para bangsa dan memberi dia kursi kehormatan. Referen hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan dari Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa Bapa Ibu mencari aku? Tidakkah tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja kita memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria, peringatan wajib.
yang mengajak kita tentang kesucian, keheningan, ketaatan penuh iman. Hati Maria adalah cermin dari hati yang bebas dari dosa, selalu terbuka pada kehendak Allah, dan setia dalam diam, bahkan ketika ia tidak memahami rencana Tuhan sepenuhnya. Dalam Injil hari ini, ketika Maria menemukan Yesus di bait Allah, ia tidak marah, tidak menuntut, dan tidak menyimpan semuanya dalam hatinya, merenungkan dalam iman. Dari Maria kita belajar bahwa kesucian hati bukan berarti tanpa pergumulan, tetapi bersikap tenang dan berserah dalam kepercayaan kepada Allah. Mari kita mohon agar hati kita juga dimurnikan seperti hati Maria, lembut, sabar, dan selalu siap berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Semoga hati tak bernoda Maria menuntun hati kita untuk semakin dekat kepada hati Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.